Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan, dan AFC sudah menunjuk wasit yang akan memimpin laga kita menghadapi Cina di Qingdao. Itu adalah wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Muhammad Al-Ali, 36 tahun, yang juga sama. Agak kontroversial juga wasit ini, dan lagi-lagi dari Timur Tengah. Dan kita tahu bersama bahwa Al-Ali ini adalah wasit yang juga memimpin pertandingan di laga pertama antara Bahrain ketika menjambangi Australia, dan Australia kalah di kandang sendiri dengan 0-1 dari Bahrain lewat gol bunuh diri Harry Souttar, ya, pemain belakang mereka. Dan Al-Ali mengusir satu pemain Australia, Kusini Yengi, penyerang depan sejak menit 77, dan itu yang membuat Australia agak pincang ya untuk bisa bertarung, dan akhirnya ada gol dari sebuah serangan balik yang dibangun oleh Bahrain, dan Bahrain bisa memetik 3 poin di sana. Ini juga tidak lepas dari andil besar. Saya pikir banyak yang diuntungkan untuk Bahrain yang dilakukan oleh Al-Ali. Nah, dia akan memimpin laga kita. Yaitu kita baru habis setelah selepas dari Ahmed Al-Kaf, wasit dari Oman, maka terbitlah Omar Muhammad Al-Ali ini. Ya, semoga dia bisa menjalankan juga fungsi dia dengan baik. Karena ini tidak melibatkan tim dari Timur Tengah yang bertarung, karena yang bermain adalah Indonesia melawan Cina ketika kita bermain di markas lawan. Tapi apapun itu, sebagai tuan rumah, Cina sudah 3 kali kalah, butuh kemenangan. Dan saya rasa ya ada suatu hal yang ya tipis-tipis saja, wajar-wajar kalau dia bisa memberikan ya ada keuntungan-keuntungan buat tuan rumah, ya, sehingga Cina bisa diuntungkan dalam pertandingan ini. Tapi ya kita tidak boleh berprasangka juga terlalu buruk terhadap Al-Ali. Ya, kita akan lihat saja. Namun kan ini sudah pengalaman bahwa setiap wasit-wasit dari Timur Tengah ini banyak yang merugikan kita, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Dan dia terakhir memimpin di putaran kedua juga ketika melibatkan Singapura sebagai tuan rumah menghadapi Cina. Dengan Indonesia mungkin dia belum pernah memimpin dengan tim kita, tapi Cina sudah dia pernah memimpin di putaran kedua. Cina menang dengan 4 gol melawan Singapura, pemain Singapura. Dan Al-Ali yang memimpin. Sekarang dia memimpin lagi untuk kedua kali. Cina bermain di kandang menjamu Indonesia. Kita juga butuh menang, karena 3 poin bagi kita sangat berarti untuk bisa bersaing, ya, melihat kesempatan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah bersama. Nah, semua juga tidak terlepas dari kepemimpinan wasit, karena ini sangat menentukan kepemimpinan wasit ini. Nah, kita sudah kemarin bagaimana dengan gregetnya, ya, kita melihat cara memimpin dari Ahmed Al-Kaf dengan banyak menguntungkan bagi tuan rumah Bahrain. Kemudian dia agak menambah dari waktu injury time 90+6 jadi 90+9, sempat terjadi gol itu, baru dia tiup juga setelah 1-1. Ya, di 90+10 jadi ada masa lewat. Memang wasit punya ya otoritas untuk bisa menambah waktu, tetapi harus dilihat ada kejadian-kejadian apa lawan Indonesia dengan Bahrain. Ada banyak kejadian-kejadian yang di sana, sehingga 90+6 itu harus selesai, atau 90+7. Tapi Ahmed Al-Kaf melakukan jauh lebih dari itu untuk memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk melakukan lancarkan serangan dan mendapatkan peluang menjadikan gol, dan itu faktanya terjadi di menit akhir, ya, dan akhirnya dia bisa meniup peluit. Nah, sekarang Al-Ali juga melakukan ya tugas dia. Ya, memang pertandingan belum dimulai, tapi ya menurut saya kita waspadai ya terhadap Al-Ali ini, dan tentunya ada kapten kesebelasan kita, Bang Jai atau Jai Izzas, yang akan memimpin dan terus akan berkomunikasi. Jadi memang hanya kapten yang bisa berkomunikasi dengan wasit, ya, tidak boleh pemain lain. Dan kita tahu bersama bahwa Jai punya leadership, kepemimpinan di lapangan, dan semoga dia bisa memimpin tim Indonesia dengan baik. Dan setiap ada keputusan-keputusan yang dianggap janggal, yang membias, maka Jai yang akan masuk untuk bisa menghampiri wasit untuk bisa menanyakan ini. Termasuk kalau ada waktu sudah lewat dari waktu normal, ya ini perlu dipertanyakan memang. Ya, kita harus lebih ya bereaksi di sini untuk pertandingan ini, karena pengalaman sudah ada di Bahrain. Dan sekarang jangan sampai terulang lagi ketika
Al-Ahly memimpin ini karena kesempatan untuk dia melakukan itu dan memberikan peluang buat Cina menang ya sangat terbuka, ya sangat terbuka di sini. Makanya pemain-pemain harus hati-hati. Dan juga soal kartu, bisa saja dia bikin kartu misalnya buat Jai, ya, atau buat Verdong, buat Martin Pas, buat Ragnar Orakmangun. Nah ini berbahaya. Ivar Jenner yang sudah kena, atau Marcelino, semua yang tidak akan bisa bermain melawan Jepang nantinya pada tanggal 15 November yang akan datang. Nah jadi makanya pemain-pemain harus hati-hati sepanjang laga. Nah, kita juga berharap ya Al-Ahly ini memimpin dengan baik. Tidak sekontroversial yang dilakukan oleh Ahmed Al-Kaf. Ya, dan itu harapan semua. Sehingga pertandingan berjalan dengan baik. Karena dengan kepemimpinan wasit yang bagus, pertandingan juga akan bagus. Dan kita akan tengok, kita akan lihat ya teman-teman, bagaimana cara dia memimpin antara duel tim kita menghadapi Cina di Qingdao. Karena bagi kita, menang peluang kita untuk bisa mendapatkan angka melawan Jepang, walaupun Jepang adalah tim yang kuat. Tidak terkalahkan di grup C, sangat terbuka. Kita bermain di kandang dengan, apalagi sudah dengan hadirnya nantinya Kevin Dix, belakang kita akan semakin kuat. Perpaduan antara Kevin Dix, Jai Izas, dan Mes Hilgers di belakang. Ini yang membuat Jepang itu mewaspadai juga kita. Karena ketambahan pemain belakang ini akan menyulitkan bagi pemain-pemain Jepang, termasuk dengan pemain-pemain Arab Saudi nantinya. Karena Arab juga akan bermain setelah Jepang 15, tanggal 19 kita tempur lagi melawan Arab. Dan Arab kita sudah tahan satu-satu di Jeddah. Mereka nampaknya juga agak ya was-was juga ketika datang ke Jakarta dan melawan timnas dengan penambahan pemain yang bagus. Ya mereka juga sudah sampai ke telinga mereka ya bahwa Indonesia sudah menambah lagi setelah Mes Hilgers dan Eliano. Ya mereka ketambahan lagi Kevin Dix yang mungkin akan cepat ya diurus, diproses sehingga Kevin Dix bisa tersedia pada waktunya. Ini akan membuat mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan kita dengan kiper andalan kita lah Martin Pas. Ya kita sekarang fokus dulu ke Cina. Ya, sekali lagi ya, kita berharap bahwa Al-Ahly ya bisa menjalankan fungsi tugas dia dengan baik. Ya, tidak aneh-aneh di lapangan untuk memimpin pertandingan Indonesia menghadapi Cina. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.